Halo Bapak Ibu Saudara, berjumpa lagi di akhir bulan ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, telah hidup bagi kami dan itulah yang memberikan jaminan kehidupan kepada kami. Kami kembali akan belajar dari firman Tuhan agar kami semakin mengenal Tuhan dan karya keselamatan Tuhan yang berdampak dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin bercerita kepada Bapak Ibu mengenai hubungan antara Paskah dengan telur dan kelinci. Kenapa dalam perayaan Paskah itu biasanya anak sekolah minggu, sekarang juga lansia ya, ada merayakan Paskah dengan mencari telur, sembunyi telur di bawah ada di taman itu di bawah-bawah pohon atau di rumput-rumput, kalau di ruangan di bawah kursi dan seterusnya. Apa hubungannya ada antara Paskah dengan telur, lalu juga dengan kelinci? Nah, jadi begini ceritanya. Pada zaman abad-abad permulaan di Inggris itu orang mengenal seorang dewi yang diberi nama Dewi Yostel. Kalau bahasa Indonesianya Yastri. Kalau bahasa Jerman itu Dewi Astro. Nah, Dewi Yostel atau Dewi Astro ini itu adalah dewi musim semi atau dewi kesuburan. Kalau di Indonesia itu bisa diparalelkan dengan Dewi Sri ya, bisa dibandingkan dengan Dewi Sri. Jadi dewi musim semi atau dewi kesuburan dan perpanjangan hidup. Nah, perayaan Paskah atau hari Paskah itu selalu jatuh di sekitar hari-hari perayaan Dewi Yostel ini. Maka perayaan ini itu lambat laun diambil alih. Jadi perayaan Dewi Yostel ini lambat laun itu diambil alih oleh kekristenan. Jadi kalau bahasa Jermannya menjadi Osten, sedangkan bahasa Inggrisnya menjadi Easter. Jadi semua ini ambil dari yaitu Dewi Yostel atau Dewi Astro. Nah, apa-apa yang dilakukan pada waktu perayaan Dewi Yostel ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada waktu perayaan Dewi Yostel atau Dewi Astro itu diambil alih juga oleh kekristenan, tetapi diberi isi yang baru. Nah, begitulah telur yang semulanya adalah lambang cikal bakal atau cakal bakal kehidupan diambil alih dan dijadikan lambang bangkitnya kehidupan. Lalu kelinci yang semula adalah lambang kesuburan, karena kelinci itu kan cepat sekali berkembang biak, dia ambil alih dan diberi arti Paskah. Apa itu arti Paskah? Yaitu lambang kehidupan yang berlimpah dalam Kristus. Jadi kelinci yang cepat berkembang biak, lambang kesuburan, maka diambil alih dan diberi arti Paskah, yaitu lambang kehidupan yang berlimpah-limpah dalam Kristus yang bangkit itu. Nah, terus kalau yang telur Paskah kita sudah tahu tadi ya, cikal bakal kehidupan. Jadi saudara, bagi orang di belahan bagian bumi bagian utara, itu musim semi adalah musim yang memperlihatkan muncul kembali kehidupan. Musim semi itu kan tunas, mulai tumbuhan bertunas lagi. Jadi memperlihatkan munculnya kembali kehidupan. Pohon-pohon yang selama musim gugur dan musim dingin menjadi gundul, kini mulai bertunas. Bunga-bunga mulai bermekaran. Lalu binatang mulai keluar dari perlindungannya, kehidupan mulai lagi. Ya, jadi semua berbicara tentang kehidupan. Nah, demikianlah orang-orang Kristen sejak zaman itu mengambil alih perayaan Dewi kesuburan itu, Dewi Yostel itu, dan diberi lambang yang baru. Jadi lambang telur dan lambang kelinci pada waktu itu juga diambil alih oleh kekristenan. Yaitu bahwa oleh kebangkitan Kristus hidup kita dimulai lagi secara baru. Dan untuk menjalani hidup yang lebih bersemi
menjalani hidup yang lebih berlimpah. Ya, jadi dua-duanya itu lambang kehidupan, lambang kesuburan. Saya kira pengalaman Kleopas dan temannya itu hampir cocok dengan pengalaman ini ya. Mereka yang tadinya sedih, mereka yang tadinya tertekan karena kematian Yesus dan berita yang tidak jelas mengenai mayat Yesus itu, yang dikatakan sudah tidak ada lagi di kuburan, yang membuat mereka bersedih, bermuram, itu ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, mereka memperoleh semangat hidup yang berbeda. Karena itu ayat 33 dari Lukas 24 mengatakan, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Padahal kan mereka tadinya kan capek, jalan 2,5 jam, dengan tertekan begitu. Tetapi setelah mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, ya, baik di perjalanan mereka mulai merasakan ada sesuatu, lalu ketika Tuhan Yesus memecahkan roti, memberi berkat dan bagikan kepada mereka, mereka sadar ini Yesus gitu. Nah, itu mengubah mereka, membangkitkan semangat mereka. Hidup mereka berubah yang tadinya seperti musim dingin, bunga-bunga menjadi botak, mati, musim gugur dan seterusnya, ini menjadi musim bersemi lagi. Mereka bersemangat lagi. Nah, lalu terus mereka pergi ke Yerusalem untuk memberitakan kabar kebangkitan Tuhan. Yang bisa kita terjemahkan juga, akhirnya berlimpah-limpah orang yang menerima kebangkitan Tuhan itu menjalani kehidupan berlimpah-limpah. Berlimpah dalam kebangkitan Tuhan, dalam kehidupan Tuhan. Nah, nanti terus kemudian mereka menjalani hari-hari hidup yang dituntun oleh kebangkitan Tuhan. Dan hasilnya akan berlimpah-limpah ya, keselamatan, kesukacitaan, kedamaian, kehidupan yang berarti di tengah-tengah dunia ini. Jadi itu ya Bapak Ibu, kenapa ada kelinci Paskah dan telur Paskah gitu. Tuhan kiranya menolong kita semua untuk hidup dalam semangat kebangkitan Tuhan itu, dan kita menjadi orang yang hidup dan berlimpah-limpah anugerah, berlimpah-limpah karya juga dalam kehidupan kita demi kemuliaan Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk Engkau yang bangkit, dan macam-macam perayaan di seputar Paskah yang menjadi lambang-lambang dari kebangkitan Tuhan, menjadi lambang dari kesuburan, akibat Tuhan yang bangkit itu, akibat Tuhan yang hidup itu, mengingatkan kembali dan beri semangat kepada kami, mengenai kami juga sudah hidup bersama dengan Tuhan, ada semangat baru dalam hidup kami, dan kami juga menjalani kehidupan ini dengan berbuah-buah, berlimpah-limpah karya kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.